Teknologi medis modern tuh, jujur aja, udah bikin kita ada di persimpangan jalan yang luar biasa. Kita sekarang punya kekuatan buat ngubah hidup, bahkan mungkin definisi dari kehidupan itu sendiri. Jadi, pertanyaannya udah bukan lagi, apa kita bisa? Tapi, apa kita boleh? Dan jangan salah, ini bukan lagi fiksi ilmiah loh. Ini adalah kenyataan medis yang memaksa kita semua untuk bikin pilihan-pilihan yang sangat mendasar. Terus gimana caranya kita bisa nentuin mana yang benar dan mana yang salah di dunia yang serba baru ini? Patokannya apa? Nah, buat ngebantu kita mikirin dilema ini, ada satu kerangka berpikir yang menarik banget. Kerangka ini, pada dasarnya, membagi perdebatan jadi dua jalur utama. Dan ternyata, dua jalur ini muncul dari dua cara pandang dunia yang beda banget. Oke, kita bedah jalur yang pertama dulu ya. Di sini, kita akan sebut ini perspektif humanis sekuler. Nah, sumber yang kita pakai ini ngasih label yang gampang diingat, bermain peran Tuhan. Intinya, ini adalah pandangan yang menempatkan manusia sebagai penentu segalanya. Maksudnya gimana? Gini, dalam pandangan ini, etika itu sifatnya otonom dan situasional. Jadi, aturan benar salah itu nggak datang dari Tuhan atau kitab suci, tapi dari pengalaman dan akal sehat manusia sendiri. Intinya, kitalah manusia yang bertanggung jawab penuh atas takdir kita. Jadi, intinya apa? Di sini, manusialah yang pegang setir. Prinsip utamanya itu kualitas hidup. Artinya, kadang-kadang nih, tujuan yang baik bisa aja ngehalalin cara yang mungkin ya dipertanyakan. Pada dasarnya, manusia harus bikin kompas moralnya sendiri dari nol. Oke, sekarang kita lihat sisi seberangnya. Sumber kita menyebutnya perspektif Yudeo-Kristen dengan label melayani Tuhan. Nah, ini pendekatannya beda total, karena titik awalnya adalah keyakinan akan adanya Tuhan. Nah, ini beda banget sama yang pertama tadi kan? Kalau di sini semuanya dimulai dari keyakinan bahwa ada Sang Pencipta. Dialah yang bikin aturan main moral dan punya kuasa penuh atas hidup dan mati. Di sini prinsip dasarnya beda jauh. Yang berdaulat itu Tuhan, Sang Pencipta. Makanya, prinsip utamanya bukan cuma kualitas hidup, tapi kesucian hidup. Dan yang penting banget, tujuan, sekalipun kelihatannya baik, nggak bisa menghalalkan cara yang salah secara moral. Nah, karena fondasinya aja udah beda banget, ya jelas dua pandangan ini bakal sering bentrok, apalagi kalau ngomongin isu-isu etika biomedis. Yuk kita lihat gimana konfliknya. Disinilah akar masalahnya kelihatan jelas. Satu sisi percaya ada pencipta, sisi lainnya bilang nggak ada. Satu percaya manusia itu ciptaan khusus, yang lain percaya kita hasil evolusi. Dan yang paling krusial, siapa yang berdaulat atas hidup? Tuhan atau manusia? Perbedaan mendasar ini nih yang nentuin semua keputusan etis selanjutnya. Dan ini bukan cuma teori loh, tapi ada dampaknya di dunia nyata. Contohnya, eutanasia. Buat kaum humanis sekuler, itu soal hak individu buat tentuin hidupnya sendiri. Tapi dari sudut pandang Yudeo-Kristen, itu udah masuk ranahnya Tuhan. Atau soal rekayasa genetika. Satu pandangan ngelihat ini sebagai tugas buat nyiptain manusia yang lebih unggul, sementara yang satunya lagi fokusnya cuma buat nyembuhin penyakit, bukan menciptakan ulang manusia. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya lebih dalam lagi. Coba deh perhatikan kontrasnya. Di satu sisi, tujuannya memperbaiki kehidupan manusia. Di sisi lain, tujuannya menciptakan atau bahkan menciptakan kembali kehidupan itu sendiri. Satu mau bekerja sama dengan alam, yang satunya lagi mau mengendalikan alam. Kelihatan banget kan tujuan akhirnya itu beda jauh. Nah, semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan paling inti dari semua perdebatan ini. Setelah ngelihat semua perbedaan ini, pertanyaan mendasarnya ya tetap sama. Ujung-ujungnya, semua ini balik lagi ke satu pertanyaan mendasar. Siapa yang pegang kendali? Siapa yang punya kedaulatan? Apakah Tuhan sebagai Sang Pencipta yang punya kata akhir? Atau jangan-jangan sekarang manusialah dengan semua kekuatan sains dan teknologinya yang udah duduk di kursi pengemudi? Ini bukan lagi pertanyaan teoretis. Jawaban yang kita sebagai masyarakat pilih itu bakal nentuin masa depan spesies kita. Jadi, pertanyaannya sekarang, seiring teknologi yang makin ngebut, kerangka kerja mana yang bakal membentuk masa depan kita